Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hidayatullah selaku dosen public speaking dan teman-teman saya yang saya cintai. Izinkan saya menyampaikan atau memberitahu kepada kalian. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Kita bisa berkumpul di sini ya, bisa mendengarkan pidato-pidato atau ilmu-ilmu lain meskipun melewati dalam video. Oke, sebelum masuk ke dalam, perkenalkan dulu, saya Muhammad Ali Fauzi, NPM 19205026. Oke. Tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah pendidikan seks di rumah oleh orang tua. Oke. Remaja adalah bagian terpenting ya dalam pertumbuhan negara. Mereka adalah generasi baru, generasi milenial ya. Namun masih banyak remaja yang telah salah pergaulan gitu. Mereka banyak lari ke narkoba, minum-minuman keras, seperti party-party seperti dugem, terus apalagi ya, merokok juga termasuk sih, sama yang paling ini tuh seks bebas. Nah, mereka belum tahu apa bahayanya tentang seks bebas ya. Banyak banget ya, itu kayak korban-korban seks bebas karena pergaulan mereka sendiri ya. Kita tahu bahwa seks itu sangat buruk bagi mereka. Ada banyak efek buruk dari seks bebas ya. Misalnya kita dapat terkena atau menderita HIV dan atau AIDS lah. Dan kemudian kehamilan untuk anak perempuan itu kan bakalan merusak masa depan mereka gitu kan. Remaja harus diberikan pendidikan seks. Nah, terutama di rumah nih sama orang tua ya. Kebutuhan pemahaman tentang seksualitas manusia dalam kehidupan remaja harus dipenuhi gitu. Mereka harus tahu tentang kehidupan seks bebas dan kejahatan seks di luar itu kan sering terjadi gitu. Nah, mereka harus sadar tentang tanggung jawab dari mereka sendiri. Mereka harus mendapatkan banyak informasi tentang seksualitas. Seksualitas yang tepat untuk mereka pokoknya. Jadi mereka tuh harus tahu, harus memahami informasi tentang seksualitas yang tepat untuk mereka sendiri gitu. Informasi tersebut dapat diberikan melalui pendidikan seks di rumah maupun di sekolah. Di rumah bisa oleh orang tua, di sekolah bisa oleh guru. Nah, orang tua dan guru ini bisa mendeskripsikan seks kepada anaknya agar remaja saat ini bisa menghindari seks sebelum menikah gitu ya, bisa menghindari lah. Rumah merupakan mediator yang baik dalam memberikan pendidikan seks bagi para anak-anak sekarang. Rumah memiliki situasi kondusif yang baik. Rumah dan orang tua adalah lingkaran utama sebelum sekolah ya. Ya, lingkaran utama sebelum sekolah. Sebaiknya para orang tua mengedukasi seks bebas kepada anak itu secara baik gitu ya, dengan secaranya pendekatan kepada anak gitu. Jadi nggak usah ada kata-kata malu lah, anak itu belum cukup umur, belum pantas mengetahui seks. Nah, sekarang tuh orang tuh harus benar-benar dekati tuh anak kita tuh, kita harus coba perlahan-lahannya memberitahu gitu ya bahwa seks tuh kayak gini agar anak-anak yang kita kasih tahu itu
mengerti gitu, dan mereka tuh tahu takaran gitu, karena udah dikasih tahu oleh orang tuanya gitu kan. Lebih nerep apa ya, lebih nempel gitu ya kalau sama dikasih tahu sama orang tua mah gitu. Nah, dengan pendidikan seks, maka remaja atau anak-anak itu akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu tentang seks. Meskipun kan tahu cara menghindari kehamilan, namun menjaga keperawanan sangat penting bagi wanita. Nah, ini nih, menjaga keperawanan itu sangat penting gitu ya. Seks sebelum menikah justru membuat kita jatuh ke dalam jebakan. Ada beberapa tujuan pendidikan seks bagi para remaja, yang mana mereka dapat memahami bahwa seksualitas sebagai bagian dari kehidupan. Mereka juga tahu tentang konsekuensi dari aktivitas seks yang tidak bertanggung jawab. Seperti kita sudah melakukan seks kepada satu orang dan akhirnya menyebabkan kehamilan ya. Nah, kebanyakan dari para anak yang sudah melakukan itu dan menyebabkan kehamilan, kebanyakan anak yang tidak mau bertanggung jawab. Ada yang kayak disuruh untuk menggugurkan anaknya dan segala macam karena takut dimarahin orang tua ya. Ada yang seperti itu, banyak malah. Sampai gak mau menikah, sampai wah bunuh diri lah karena stres memikirkan aduh ini gimana. Nah, jadi apa ya, pendidikan seks sangat dibutuhkan gitu lah bagi para anak-anak sekarang, para remaja gitu. Mulai saat ini pendidikan seks harus diberikan kepada mereka. Dan yang pasti, para remaja itu terjerumus ke dalam seks bebas. Pasti itu mah banyak remaja yang terjerumus ke dalam seks bebas. Bukan seks bebas aja gitu ya. Ke dalam narkoba, alkohol, dan lain-lain. Hanyalah sebagian kecil dari banyak remaja yang ingin giat belajar dan menghindari seks bebas. Ketika kita belajar memahami bahayanya seks bebas itu seperti apa, kita tahu takaran seks itu kayak gimana, kita tahu apa yang kita butuhkan dalam seks itu apa. Jangan sampai kita melakukan seks yang berlebihan yang menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri gitu. Itu harus benar-benar dihindari lah oleh kita sendiri gitu ya. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak bagi Bapak dosen atau teman-teman yang saya cintai. Akhir kata saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.